Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairunisa dari kelas 12 Gaharu akan menyampaikan resume film kemerdekaan Republik Indonesia yang berjudul November 1828 Diponegoro. Jadi film ini menceritakan tentang perlawanan warga di sebuah kampung di daerah Jawa terhadap Kompeni Belanda. Pada September 1828, Belanda merencanakan perlawanan atau penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawirodирjo. Namun Pangeran Diponegoro mengetahui kabar akan penyerangan ini dan Pangeran Diponegoro melarikan diri ke daerah Paglen. Pada tanggal 5 September 1828, Belanda mengalami kekalahan mutlak. Kemudian pasukan Belanda berkumpul di sebuah tempat dan membahas tentang penyebab dari kekalahan mereka ini. Kemudian seorang Demang memberitahu bahwa ada seseorang yang memberitahu kepada Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawirodирjo bahwa pasukan Belanda akan melakukan penyerangan. Demang tersebut memberitahu namanya, yaitu Kromoludiro. Kemudian Kapten Van den Borst memerintahkan kepada Letnan Van Aken untuk mencari Kromoludiro. Lalu Kromoludiro pun didapatkan. Kapten Van den Borst membawa Kromoludiro ini ke rumahnya, yaitu rumah keluarganya. Di sana bertemu dengan istri dari Kromoludiro ini, dan istri dari Kromoludiro mengatakan bahwa Demang itu adalah seorang pendusta. Ia menfitnah Kromoludiro. Lalu Kapten Van den Borst meminjam rumah dari Kromoludiro untuk dijadikan markas sementara atau benteng sementara, dan ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga rumah tersebut sebagai benteng. Kemudian pada malam harinya di Padepokan, seorang kiai memberikan amanat kepada seorang pemuda yang bernama Jarot untuk mengantarkan sebuah surat ke markas persembunyian Sentot Prawirodирjo. Namun pada saat kiai ini memberikan surat tersebut, anak dari Demang yang bernama Bondan melihat peristiwa tersebut. Tapi pada akhirnya Bondan berhasil ditangkap oleh Jarot dan temannya, kemudian diikat di sebuah gudang. Jarot, Bono, dan Tulus pun akan pergi meninggalkan desa untuk menyampaikan amanat dari kiai kepada Sentot Prawirodирjo di tempat persembunyiannya. Sebelum pergi, Jarot menitipkan Laras, yaitu anak dari Kromoludiro, kepada sahabatnya untuk dijaga yang bernama Kromo. Pasukan Belanda melakukan penangkapan terhadap orang yang mereka anggap pengkhianat, lalu melakukan interogasi terhadap Demang dan anaknya. Demang mengatakan bahwa Bono, Tulus, dan Jarot akan menemui Sentot Prawirodирjo, tapi ia juga mengatakan bahwa nanti Jarot pasti akan kembali karena dia mencintai Laras, yaitu anak dari Kromoludiro. Lalu Demang dan Bondan, anaknya, dibawa ke Padepokan untuk menuju ke rumahnya. Kemudian rumah dari Demang tersebut digeledah untuk mencari Mesyu, tapi barang yang dicari tersebut tidak ditemukan. Lalu Kapten Van den Borst menganggap bahwa Bondan merupakan seorang pengkhianat. Kemudian pasukan Belanda melakukan sebuah upacara yang dipimpin oleh Van den Borst. Pada saat upacara tersebut selesai, salah satu pasukan Belanda menemukan sepucuk surat dan pisau yang tertempel di dinding. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kami akan kembali mengambil tanah Jawa dari pasukan Belanda. Ternyata surat tersebut ditulis oleh Sentot Prawirodирjo. Kemudian Belanda melakukan pengancaman terhadap Kromoludiro agar mengetahui keberadaan Sentot Prawirodирjo, dan Kapten Van den Borst mengancam
Kromoludiro jika tidak memberitahu keberadaan dari Sentot Prawiro Dirjo, maka keluarganya akan dipisahkan. Tapi Letnan Van Aken tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Van den Bors. Ia mengatakan bahwa tidak baik memisahkan seorang anak dan ibunya karena anak dari Kromoludiro tersebut masih menyusu kepada istrinya. Kemudian pada saat diikat di pendopo, Laras diberi kesempatan untuk berbicara dengan Kromoludiro ayahnya. Di sana Kromoludiro mengatakan bahwa kelak Laras harus menikah dengan seseorang yang memiliki jiwa kesatria dan bukan seorang pengkhianat seperti kebanyakan yang ada di daerah mereka, contohnya Demang dan anaknya Bondan. Kromoludiro tidak ingin anaknya Laras menikah dengan Bondan karena ayah dari Bondan adalah seorang pengkhianat besar. Pada saat Kromoludiro ditahan, keadaan desa sangat memprihatinkan, yaitu hasil panen lebih besar untuk dibayarkan ke pajak daripada untuk warga desa. Maka dari itu warga desa meminta kepada Demang untuk membantu membebaskan Kromoludiro dari tahanan Kapten Van den Bors. Van den Bors berbicara kepada anak dari Demang yang bernama Bondan jika ia berhasil membuka mulut Kromoludiro untuk memberitahu keberadaan dari Sentot Prawiro Dirjo, maka Van den Bors akan membantu Bondan untuk menikah dengan gadis pujaan hatinya, yaitu Laras, yang merupakan anak kandung dari Kromoludiro. Kemudian pada esokan harinya, Belanda melakukan acara hiburan. Di sana pada saat makan-makan, salah satu pasukan Belanda keracunan makanan. Kemudian Van den Bors langsung meminta pasukannya untuk menangkap anak dari Demang, yaitu Bondan. Bondan pun melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh pasukan Belanda. Namun pada saat akan tertangkap dan ditembak, seorang kiai dari Padepokan melewatinya dan akan melindunginya dari tembakan Van den Bors. Namun nasibnya sangat naas. Anak dari Demang tersebut tertembak beserta kiai dari Padepokan tersebut juga tertembak. Demang yang melihat anaknya merasa sangat sedih karena anaknya Bondan telah meninggal tertembak oleh kompeni Belanda. Saran yang diberikan oleh Letnan Van Aken tidak berhasil. Kemudian Kapten Van den Bors sangat marah. Dia berniat memisahkan keluarga Kromoludiro, yaitu memisahkan anak dan istrinya. Tapi kemudian Letnan Van Aken memberitahu bahwa ialah yang memberitahukan kepada Sentot Prawiro Dirjo bahwa Belanda akan melakukan penyerangan pada tanggal 5 September 1828. Ia juga mengatakan bahwa markas dari persembunyian Sentot Prawiro Dirjo yaitu di sebuah tepian sungai. Van den Bors langsung marah. Ia langsung membuka pangkat pada baju Letnan Van Aken dan Letnan Van Aken pun ditahan dan dilepas dari jabatannya. Tapi pada saat Letnan Van Aken sedang menjelaskan keberadaan Sentot Prawiro Dirjo, Kromoludiro terus berbicara sehingga ia ditembak pada bagian dada kirinya dan ia langsung meninggal dalam keadaan terikat di tiang, dalam keadaan syahid. Jarot, Bono, dan Tulus telah sampai di tepian sungai di mana tempat tersebut merupakan markas dari Sentot Prawiro Dirjo. Di sana Sentot Prawiro Dirjo mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke kampung untuk mengambil kampung tersebut dari Belanda, dan ia meminta Tulus, Bono, dan Jarot untuk kembali ke desa duluan. Setelah kematian dari Kromoludiro, istrinya dan Laras datang ke tempat di mana Kromoludiro tersebut ditembak. Ia mengatakan bahwa ia akan membesarkan anaknya dengan baik sehingga bisa menjadi kesatria seperti Kromoludiro. Letnan Van Aken
mendengar semua apa yang dikatakan oleh istri Kromo Ludiro tersebut. Lalu Kapten Van den Bors memasuki tempat di mana ia menembak Kromo Ludiro ini, dan terjadilah adu mulut antara Van Aken dan Van den Bors. Letnan Van Aken mengatakan bahwa Van den Bors adalah orang yang sakit dan patut untuk dikasihani. Keesokan harinya, Van den Bors menemui Laras di rumahnya. Ia meminta Laras dan ibunya untuk hadir di acara hiburan yang akan ia lakukan pada keesokan harinya. Pada saat acara hiburan tersebut, Van den Bors meminta Laras dan ibunya untuk duduk di sisi kiri dan sisi kanannya. Ia menggoda Laras dengan memegang tangannya, namun Laras langsung menepisnya. Pada saat terjadi acara hiburan, terjadilah penembakan yang dilakukan oleh seorang penari ke pasukan Belanda, dan Van den Bors terkena tembakan pada bagian tangan kirinya. Ia sangat marah dan ia meminta pasukannya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kekacauan atau penembakan pada saat acara hiburan tersebut. Van den Bors sangat marah atas kejadian tersebut. Lalu ia menangkap Laras dan ibunya beserta seorang seniman laki-laki. Laras dan ibunya dimasukkan ke sebuah tahanan yang terbuat dari kayu di sebuah benteng. Lalu ia menangkap seorang seniman dan dimasukkan ke dalam jeruji kayu. Lalu Kapten Van den Bors meminta Letnan Van Aken untuk memberitahu di mana keberadaan Sentot Prawiro Dirjo. Tapi ia mengatakan bahwa yang mengetahui keberadaan Sentot Prawiro Dirjo hanyalah Kromo Ludiro. Pada saat ditahan, istri Kromo Ludiro mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan dari Sentot Prawiro Dirjo, namun ia tidak akan memberitahunya kepada Van den Bors. Van den Bors sangat marah dan ia berniat memisahkan Sigit yang merupakan anak dari Kromo Ludiro dengan neneknya. Tapi pada saat itu anak dari Kromo Ludiro yang bernama Sigit ini memarahi Van den Bors, dan Van den Bors mengatakan Sigit boleh meminta apapun kepada dia, tapi tidak boleh meminta ayahnya kembali karena ayahnya telah meninggal. Van den Bors mengumpulkan semua petani untuk memberitahu bahwa ada seorang seniman yang berkhianat. Ia juga menembak seniman tersebut karena seniman tersebut terus saja berbicara. Pada sebelum meninggal, seniman tersebut mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Kromo Ludiro. Saat Van den Bors ingin menghidupkannya kembali, nyawanya sudah tidak tertolong dan ia meninggal. Setelah itu, warga desa melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap pasukan Belanda. Pada saat terjadilah peristiwa tembak-menembak dan peperangan antara warga kampung dengan pasukan Belanda. Pada saat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga kampung, pasukan dari Sentot Prawiro Dirjo pun datang dan membantu warga kampung. Terjadilah peperangan yang sangat besar antara warga kampung dan pasukan Sentot Prawiro Dirjo dengan kompeni Belanda. Pada saat peperangan tersebut, Van den Bors berhasil ditangkap oleh warga dan dimasukkan ke dalam kerangka yang terbuat dari kayu. Lalu pada saat di dalam kerangka tersebut, ia ditembak dan meninggal di tempat. Jarot yang merupakan salah satu warga desa terkena tembakan, dan perang tersebut pun telah selesai dan dimenangkan oleh pasukan Sentot Prawiro Dirjo. Tapi pada saat akhir peperangan, Jarot belum bisa menikahi Laras karena ia terkena tembakan, dan Sentot Prawiro Dirjo mengatakan kepada Laras ia akan membawa Jarot untuk disembuhkan terlebih dahulu, baru kemudian kembali lagi ke desa. Jadi inilah resume video saya, yaitu November 1828 di Penogoro. Kesimpulannya yaitu perang ini dimenangkan oleh pasukan Sentot Prawiro Dirjo dan warga desa.
Sekian hasil video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.